Jumpa kembali di MDD Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya butuh penetapan ulang untuk tentukan target kehidupan dalam hal pribadi dan keluarga serta pekerjaan setelah hidup alami dewasa rohani. Dari dasar landasan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Intinya teman-teman, tema pagi ini saya cuman berpikir setelah kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, setelah kita lebih mengerti dan lebih berani melakukan firman Tuhan, berarti otomatis teman-teman level iman kita naik teman. Waktu level iman kita naik, otomatis kedewasaan rohani kita makin meningkat teman. Dari parameter balita rohani yang melangkah lagi ke kanak-kanak rohani, ke remaja rohani, masuk ke dalam kedewasaan rohani. Nah, waktu kita sudah mencapai kedewasaan rohani, teman, itu yang namanya pola hidup kita, cara pikir hidup kita, itu tuh harus dirubah semua, teman. Harus ada penetapan baru lagi gitu. Penetapan hidup kita yang lama sebelum kita mengerti akan firman Tuhan harus diset ulang, harus ditetapkan ulang gitu ya, untuk bisa disesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, dan apa yang dirancang dan kehendaki oleh Tuhan gitu. Jadi butuh penetapan ulang, teman. Nggak bisa kita dari mulai balita rohani ya, kita menggunakan prinsip hidup kita, pola pikir kita, cara pikir kita seperti yang awal itu gitu. Nah, tapi kalau kita belum mengerti akan firman Tuhan, ceritanya lain. Tapi kalau kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, sudah lebih mengenal dan mampu mengerti janji Tuhan, lebih mengenal dan mampu akan rancangan dan kehendak Tuhan, itu berarti kita sudah lebih dewasa. Nah, ini pasti kita akan bisa menjadi berubah, kalau firman katakan ya seperti jadi ciptaan baru. Nah, ini sebelum saya masuk ke draft, teman-teman, saya coba bacakan dulu di firmannya aja karena nggak panjang, teman-teman. Jadi coba teman-teman cari 2 Korintus pasal 5, teman-teman. Ada 2 perikop di sini, teman-teman. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, itu perikop satunya. Nah, dimulain dari ayat pasal 5 ayat 1-nya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh Tuhannya gitu. Tetapi kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang percaya Tuhan seperti itu, teman. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya oleh firman Tuhan, janji-janji Tuhan, pengharapan dari Tuhan gitu. Bukan karena melihat gitu. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan Allah gitu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan nanti pada waktunya, teman-teman, setelah kita meninggal dunia, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupannya itu, baik kehidupannya ini baik ataupun jahat. Jadi ya nanti ada penghakiman dan penghukuman, teman, setelah kita meninggal dunia gitu. Nah, ini perikopnya robah lagi, teman, dimulai dari ayat 11. Perikopnya judulnya pelayanan untuk pendamaian.
Kami tahu apa arti takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi kalau dari sisi rohani teman-teman, yang dimegahkan, yang diinginkan, dirancangkan oleh Tuhan atau firman Tuhan itu, yang dimegahkan itu bukan hal lahiriah teman-teman, hal batinnya itu. Tapi kalau orang dunia kan kebalik, iblis sama dengan orang dunia, iblis itu sama dengan orang berkeyakinan teman-teman. Orang berkeyakinan, selalu saya ingatkan, orang berkeyakinan adalah orang yang beragama, yang mengaku sudah beragama tapi kurang mengenal Tuhan secara pribadi dengan benar, dan juga kurang mengenal firman Tuhan, bahkan tidak mengenal firman Tuhan. Nah, ini yang disebut orang berkeyakinan itu. Jadi orang dunia, orang berkeyakinan, dan iblis atau setan itu sama teman-teman. Jadi bagaimana yang ditarget itu bermegah, itu adalah bermegah dalam hal lahiriah gitu, bukan bermegah di dalam hal batiniah gitu. Kalau lahiriah kan banyaknya di duniawi ini teman. Tapi kalau bicara batiniah itu kan nanti untuk bekal waktu kita masuk ke dalam sorga, di dalam akhirat gitu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih yang Nabi Isa yang Tuhan utus itu gitu, yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kalau dari sisi Nasrani teman-teman, Nabi Isa itu dikirim oleh Tuhan Allah sebagai jadi dikorbankan untuk kita teman-teman. Nah maksudnya jadi Nabi Isa itu sudah dikorbankan oleh Tuhan Allah bagi kita. Ya semestinya gitu, kita juga ya mau hidup total untuk seperti yang diperintah peraturkan dalam firman-Nya Tuhan Allah yang disampaikan melalui Nabi Isa itu teman-teman. Ini yang mesti ada pengertian seperti itu gitu, karena Tuhan Allah sudah mengutus Nabi Isa sampai ya mati, wafat itu teman. Jadi pantas aja lah kalau kita juga sampai wafat untuk Nabi Isa gitu, karena memang ada korban yang dibayar oleh Nabi Isa tersebut. Nah cuman kan balik lagi, maksudnya yang namanya korban itu kan bukan istilahnya Nabi Isa disalib, dibunuh gitu, mati, meninggal dunia. Kalau kita kan bukan, yang disebut kita itu mati itu kan mati dagingnya teman, mati duniawinya gitu. Jadi beda di situ aja gitu. Dan Nabi Isa telah mati untuk semua orang, bukan cuma orang Nasrani teman. Ini dikatakan semua orang, berarti bukan cuma agama Nasrani aja. Nabi Isa itu datang ke dunia untuk menebus dosa semua orang teman. Semua orang, bukan cuma Nasrani gitu. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk si firman Tuhan itu yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Nabi Isa menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Nabi Isa, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau diuniversalkan, jadi siapa yang ada di dalam firman Tuhan, berarti siapa yang menjadi pelaku firman Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Nabi Isa telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Nabi Isa atau oleh firman Tuhan itu dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Nabi Isa, utusan firman Tuhan, utusan Tuhan Allah gitu. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama, yaitu firman Tuhan itu, dalam nama Tuhan Allah itu, dalam nama Nabi Isa itu. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan Allah gitu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah ini kalau dari sisi Nasrani itu benar. Jadi dia di sini adalah Nabi Isa. Nabi Isa yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, ya, supaya dalam
Nabi Isa itu kita dibenarkan oleh Tuhan Allah. Jadi secara Nasrani ceritanya gitu teman-teman. Jadi Nabi Isa itu ya korban kita gitu. Nah ini yang mesti kita balik lagi ya, minimal kita harus bisa panuti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa karena memang dia berkorban untuk kita. Nah untuk tebusan kita Nabi Isa atau keduaan Allah bukan mati secara fisik lagi, tapi kita mati secara hawa nafsu dunia kita teman. Maksudnya itu. Saya udah bacakan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Sudah selesai teman. Nah ini saya coba langsung masuk ke draft aja teman-teman. Jadi kalau di draftnya gitu teman-teman. Kalau saya baca 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Kedalaman pengenalan serta kemampuan mengerti serta keberanian melakukan firman Tuhan oleh karena hidupkan roh Tuhan dalam keseharian hidup kita menyebabkan kita menjadi lebih dewasa rohani dengan ditandai hikmat bahwa hidup di dunia ini adalah sementara sehingga butuh penetapan ulang ya dalam hal tentukan target kehidupan gitu. Nah ini saya kadang-kadang perhatikan teman-teman, kalau kita bicara kedalaman pengenalan serta kemampuan mengerti serta keberanian melakukan firman Tuhan oleh karena hidupkan roh Tuhan gitu, itu sangat berbeda teman-teman dengan teman-teman saya, dengan bahkan mungkin dengan mentor rohani saya ya, bukan cuma teman rohani aja tapi mentor rohani saya, bahkan rohaniawan saya gitu ya, yang tidak menghidupkan roh Tuhan. Jadi beda sekali teman. Jadi apabila firman Tuhan itu hanya hidup karena hikmat kita oleh pikiran perasaan kehendak kita gitu, itu kuasanya nggak ada teman-teman. Kuasa untuk apa ya? Kuasa untuk mendapatkan hikmat gitu ya nggak bisa ada. Kuasa untuk melakukannya juga nggak ada teman-teman. Jadi cuma kayak teori aja gitu. Yang saya tahu teman-teman, apabila meskipun saya mungkin bukan dalam kategori yang sudah senior teman-teman, kan saya baru terima Tuhan secara formalitas 2007 teman-teman. Berarti kalau sampai sekarang baru 15 tahun berarti ya belum lama, masih benar-benar masih cetek, masih dangkal sekali teman-teman. Kalau saya dari mulai mencari Tuhan dari tahun 2000 berarti 22 tahun, ya itu juga masih dangkal sekali teman-teman, pengertian akan firman Tuhan dan pribadi Tuhan. Tapi yang lebih konyol lagi, banyak teman-teman saya gitu, bahkan mentor rohani atau rohaniawan yang sudah memulai bukan 20 tahunan teman, tapi biar 30 tahunan, 40 tahunan, bahkan mungkin yang udah senior 50 tahunan. Tapi pengenalan pengertian akan firman itu bukan dengan mengaitkan roh Tuhan gitu, tapi ngotot ya cuma dengan tubuh dan jiwanya si manusianya sendiri gitu. Nah kalau sampai ngotot dengan pengertian tubuh dan jiwa manusia bukan dari roh, ya akhirnya kadang-kadang salah persepsi teman-teman. Kadang-kadang saya kalau sharing dengan teman-teman nggak sengaja gitu bicara urusan misalnya misalnya ada satu keluarga, ini kebenaran yang terjadi ini, ada satu keluarga mengantarkan teman dekat saya gitu, yang sudah seperti saudara sendiri ke Singapura karena ada sakit mata, jadi sakitnya mata karena katarak gitu. Nah cuman kebenaran nggak tahu bagaimana gitu, mata teman saya itu istimewa gitu, maksudnya istimewa itu sakit katarak, tapi kataraknya bisa menekan si bola matanya gitu. Jadi akhirnya dokter di Indonesia Singapura menyimpulkan bahwa ini glukomanya bisa kena nih kalau operasinya nggak diatur bertahap, hati-hati sekali gitu. Nah akhirnya teman saya dan keluarganya, anaknya, cucunya berangkat ke Singapura teman-teman. Nah akhirnya minggu-minggu ini ngambil tindakan teman untuk dioperasi. Dan kemarin sudah satu mata dioperasi sudah sukses. Nah katanya hari ini pengen menyusul lagi satu mata lagi dioperasi katarak lagi. Nah ini saya coba sharing dengan keluarga mereka gitu. Nah salah satunya itu ada inputan bahwa saya kan cuman meledek ya, guyonan aja gitu, bahwa waduh Tuhan tuh baik banget ya. Ini pas dia mau ulang tahun gitu, satu keluarga ada salah satu anggota keluarga mau ulang tahun, malah jadi dirayakannya di Singapura gitu kan, jadi keluarganya kumpul semua. Nah yang namanya si teman saya istilahnya sembuh gitu kan, matanya bisa sukses gitu, jadi bahagia sekali. Nah cuman kalau pengertian dari mereka kadang-kadang berpikirnya ya bukannya bahagia itu yang paling
paling penting bukan di Singapura, bukan di dunia gitu. Yang bukannya bahagia itu harusnya nanti di surga gitu, di akhirat dalam surga. Kalau dalam pengertian mereka, teman-teman, mereka itu kan jauh lebih senior dibanding saya. Ya mereka itu mungkin kenal Tuhan itu, terima Tuhan itu sudah 40 tahun mungkin, 50 tahun mungkin gitu. Ya mungkin segitulah gitu. Ya 30, 40, 50 tahun itu. Dan kalau saya kan baru belasan tahun, teman. Paling maksimal juga baru 20 tahunan gitu. Tapi ya rasanya kalau secara formal ya nggak bisa ngaku 20 tahun, mungkin baru 15 tahun, belasan tahun. Tapi pengertian kenapa beda? Saya sampai kadang-kadang bingung sendiri. Yang benar itu saya atau mereka gitu. Yang mereka katakan bahwa yang bisa bahagia itu apabila ketemu nanti meninggal dunia, ya ketemu di surga gitu ya, kumpulan dari kelompok-kelompok orang kudus. Tapi kalau dalam pengertian saya, justru kalau kita sudah sampai masuk ke dalam surga gitu, ya hubungan kita itu sudah tidak nyata bahwa ini saya nanti serumah dengan istri saya yang di dunia ini, nanti dengan yang istri dengan suami serumah, nanti dengan anak-anaknya, dengan cucunya. Di pengertian sih nggak ada begitu loh. Waktu kita sudah meninggal dunia, kita masing-masing itu ya ketemu dengan pribadi Tuhan gitu. Jadi ya one by one gitu. Ya si suami ya ketemu sama Tuhan, ya si istri ya ketemu sama Tuhan, ya anak-anaknya ketemu sama Tuhan, ya cucunya juga ketemu sama Tuhan. Di dalam benak saya seperti itu, teman-teman. Bukan berarti kita di dalam surga itu berkumpul itu bersatu lagi seperti waktu kumpul di Singapura gitu. Menurut pengertian saya seperti itu. Nah kadang-kadang salah, bisa beda pengertian, teman. Yang benar yang mana sih juga bingung gitu. Mau nanya ke siapa? Tapi di dalam pengertian saya seperti itu gitu. Ya bahwa apabila kita sudah meninggal dunia, ya justru kita di sana di alam akhirat di dalam surga itu ya akan ketemu terus-menerus dengan Tuhan gitu. Tapi kalau kita meninggal dunia dalam arti kata masuk ke dalam neraka, ya kita terus-menerus juga akan ketemu iblis gitu. Cuman si iblis sih nyiksa kita terus gitu kan, tidak ada batas karena kekekalan disiksa terus gitu. Nah sebaliknya Tuhan sama memberikan damai sejahtera kepada kita, ya tidak ada habisnya. Dan terus hubungan horizontal antara kita manusia seperti di dunia ini, kalau menurut saya udah nggak ada, teman-teman. Jadi di dalam alam akhirat, di dalam surga itu kalau dalam bayangan saya, di dalam pengertian saya, ya cuman antara kita bicara vertikal ke Tuhan saja gitu. Ya kita karena kalau sekarang kita di dunia sama di akhirat di dalam surga kan masih kita lihat ke atas. Tapi waktu kita sudah memang bisa masuk ke dalam situ, ya kita akan bergumul dengan Tuhan gitu. Ya bukan berarti kita di sana seolah jadi kumpul lagi karena kita hidup di dunia ini sebagai keluarga yang kudus. Ya nanti gimana? Jadi di sananya ada kelompok-kelompok lagi gitu. Rasanya bukan begitu gitu. Justru Tuhan bagaimana mengizinkan kita kalau kita bicara pengen harmonis, ya ada di dalam dunia ini, teman-teman. Kalau bicara hubungannya horizontal, ya adanya di dalam dunia ini gitu. Tapi kalau hubungannya sudah rohani dengan vertikal dengan Tuhan, ya rasanya udah bukan bicara hubungan yang berkelompok keluarga kudus jadi ngumpul gitu. Ya mungkin kalau dalam pengertian saya keluarga kudus itu ya dari sekian banyak orang yang masuk surga gitu, ya akan dikumpulkan di dalam surga, ya mungkin orang-orang kudus semua gitu, ya orang-orang kudus semua yang memang kumpul jadi satu. Tapi berapa banyak gitu? Ya jangan dibayangin yang masuk surga itu cuman keluarganya kita jadi cuman belasan orang atau puluhan orang, kan nggak bisa sebenarnya. Mungkin di sana ada berapa juta orang, berapa miliar orang, sama aja gitu. Nah bagaimana bisa kumpul gitu? Jadi kembali lagi kalau pengen kumpul seperti ngumpul di Singapura itu ya mumpung di dunia ini ya bisa ngumpul gitu. Nah cuman kan Tuhan ingetin kadang-kadang bahwa apa yang yaitu kalau sebelum dewasa rohani bahwa parameter-parameter duniawi itu dinikmati gitu. Nah padahal kalau bicara setelah dewasa rohani, parameter dunia itu bukan dinikmati tapi adalah proses gitu. Ya bagaimana dalam situasi kondisi kita bisa berkumpul dengan keluarga yang diakui keluarga kudus itu. Dan pertanyaannya tetap nyari Tuhan tidak gitu. Siapa nih diprioritaskannya? Jangan sampai waktu kita kumpul gitu, kumpul bersama keluarga, Tuhan yang diabaikan. Nah itu kan yang Tuhan nggak suka, teman-teman. Ya Tuhan pengen istilahnya waktu di dunia ini ya kita sudah akrab dengan Tuhan sampai nanti ada keintiman kita juga di dalam akhirat, di dalam surga itu. Kalau dari versi Tuhan kan seperti itu, teman-teman.
Jadi jangan sampai nanti apa ya, ya ujian cobaan kita nanti di akhirat di surga bisa begitu atau tidak. Ya Tuhan kan kasih uji cobanya sekarang gitu. Ya apakah dalam waktu berkumpul dengan keluarga kita, apakah kita bisa tetap nomor satukan Tuhan atau lupa gitu karena kita keluarganya kumpul semua. Nah ini kan yang mesti kita koreksi diri teman. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Ada juga teman-teman yang berasumsi seolah-olah apa ya, pengenalan pengertian akan firman Tuhannya makin meningkat, makin meningkat aja gitu ya. Nah ini satu contoh, ini yang cerita real lagi tapi saya nggak sebut nama orangnya gitu. Misalnya seorang ayah broken langsung dapat anak gitu, anak perempuan. Nah kebenaran anaknya ini sudah menjelang umur 40 teman, 30 lebih gitu, menjelang ke 40. Tapi belum berjodoh, ada beberapa kali pacaran tapi tidak jadi gitu. Nah dalam pengertian si bapaknya karena kurang mengerti akan firman Tuhan gitu, ya otomatis si bapak kan seperti orang dunia, ya tetap diharapkan bahwa untuk bisa membahagiakan anaknya itu dia seolah-olah kan anak tunggal gitu. Jadi ini harus nikah nih, kalau enggak gimana gitu, ya enggak ada temennya. Nah dia enggak sadar loh, waktu istilahnya bisa melahirkan anak yang single ini aja, yang tunggal ini aja, dia juga broken, ya cerai gitu, cerai dengan istrinya, istri yang pertamanya gitu. Nah berarti kan kalau sampai si orang tua ini, si bapaknya ini maksakan mengarahkan anaknya, anak perempuan ini juga untuk nikah lagi, cuman sekedar nikah tidak dengan niatan apa-apa gitu, cuman pantas-pantas aja di dunia nikah kan wajar, jadi nggak jadi bahan omongan orang yang namanya kalau bisa hidup ada temennya, nikah kan ada temennya. Ya tapi kan mestinya contoh yang baik itu kan lah dia sendiri juga cerai kok sama istrinya gitu. Berarti sudah nikah dan cerai gitu. Lah kenapa mengarahkan anaknya juga begitu lagi? Kalau sampai si bapak ini atau si anak ini sudah lebih mengerti akan firman lebih dalam dan benar, ya sebenarnya kan ada firman yang mengatakan masalah mau menikah dan nikah sih nggak ada masalah gitu. Karena tuh akan berakhir gitu. Ya kalau bicara kita menikah itu kalau kita dikhawatirkan ya tidak kuat menahan nafsu dunia kita gitu, akhirnya berzina segala macam. Nah itu kan makin dosa. Jadi Tuhan itu benar kan syaratnya kenapa menikah kan untuk itu teman-teman. Ya kalaupun misalnya untuk meneruskan anak-anaknya gitu, bisa mempunyai keluarga, bisa beranak. Kan tujuan Tuhan cuma satu, bagaimana supaya anak-anak itu, keturunannya itu menjadi orang-orang yang benar, teman-teman. Ya untuk bisa dipakai oleh Tuhan gitu. Ya bisa masuk ke dalam surga dan dipakai menjadi alat Tuhan waktu di dunia ini untuk merekrut orang-orang supaya bisa masuk surga gitu. Jadi intinya begitu loh. Bukan berarti cuma sekedar cukup hanya beranak pinak. Kalau cuma beranak terus nggak ada tujuan apa-apa, ya akhirnya anaknya ngawur semua. Buat Tuhan untungnya apa? Nggak ada teman. Jadi kembali lagi kalau bicara berkeluarga itu ya tujuan Tuhan itu bagaimana satu supaya kita jangan sampai berbuat zina, berbuat negatif ya karena nggak tahan hawa nafsu duniawinya, makanya udah nikah aja gitu. Tapi kalau seandainya misalnya firman Tuhan katakan apabila kita tahan tidak menikah tidak terganggu, ya nggak apa-apa kok. Ya karena buat Tuhan sementara gitu. Paling kita nikah berapa lama sih? Ya paling umur 70, 80 katanya, 120 tahun. Kita salah satu pasti meninggal kok. Ya pasti pecah lagi. Bukan selama kita gandengan tangan. Bukan berarti nanti sampai kita hidup harmonis di dunia itu, sampai nanti di alam akhirat surga juga masih berbarengan, kan enggak teman-teman. Jadi parameter bersama dalam keluarga, dalam pernikahan itu kan cuman parameter kan waktu hidup di dunia ini. Kalau pakai parameter kekekalan dari Tuhan kan seperti itu teman. Jadi kembali lagi arti menikah di sini itu kan yang Tuhan ingatkan bahwa kalau seandainya kita kena hawa nafsu dunia ya mendingan nikah. Ya kalau seandainya kita bisa beranak pinak gitu, bisa beranak dan bercucu, tapi mereka bisa pada benar. Nah itu kan jadi timnya Tuhan teman-teman. Tapi kalau sekarang misalnya nggak menikah, akhirnya jadi zina, jadi malah dosa. Ya punya anak nggak kerawat gitu, akhirnya jadi ngawur, nggak benar hidupnya. Ya percuma juga teman-teman. Jadi kita mesti balikin lagi ke dasarnya bahwa Tuhan menghendaki kita menikah itu ya dengan sasaran seperti itu gitu. Nah cuman kadang-kadang kalau saya pelajarin lagi ya, jadi kalau yang sekarang saya sedang sharingkan itu kan seorang bapak benar-benar balita rohani juga mungkin
lebih rendah lagi. Kenapa? Jangan-jangan saya curiga, saya bukan nuduh gitu, saya curiga jangan-jangan sama sekali tidak membaca firman gitu. Ya dari tahun ke tahun, padahal umurnya kan sudah di atas 55 tahun. Apa enggak resiko gitu? Itu satu. Kedua, tapi anaknya habis-habisan teman, habis-habisan. Tapi kalau anaknya habis-habisan urusan rohani gitu, pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu sudah dalam sekali. Tapi yang saya bingung kenapa kok segitu dalam masih pengen ngikutin perintah orang tuanya gitu, ngikutin perintah bapaknya. Mesti kan konyol gitu. Kalau memang misalnya dia sudah dalam soal rohaninya gitu, harusnya justru dia bisa berpikir seperti saya, kasih pengertian ke bapaknya. Orang hidup itu bukan nomor satunya soal nikah atau enggak nikah gitu. Ya nomor satu itu adalah hidup bagaimana ya ujung-ujungnya kalau sudah dewasa rohani, ya bagaimana menyenangkan Tuhan. Sebenarnya ujungnya itu teman. Sampai kita mesti bisa yang di judulnya ini butuh penetapan ulang, tentukan target kehidupan dalam hal pribadi dan keluarga serta pekerjaan setelah hidup alami dewasa rohani. Ya semua ini bisa ditinggalkan teman. Karena ada penetapan ulang dari rencana target hidup kita itu ya urusan pribadi kita yang tadinya hobi. Ya jangan-jangan ya hobinya ditinggalkan. Itu pengen hobi olahraga, pengen hobi koleksi apa, koleksi ini, koleksi itu bisa ditinggalkan teman. Jadi udah nggak terlalu peduli akan hobi gitu. Nah bahkan yang urusan keluarga, jangan-jangan bukan sasarannya begitu gitu. Bukan nomor satu itu keluarga, ya nomor satu adalah bagaimana membimbing keluarga untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan bagaimana mencari kebahagiaan keluarga. Yang benar seperti itu. Berarti harus ada penetapan ulang teman. Begitupun soal usaha. Bukan berarti hidup itu total di waktu habis hanya untuk mikirkan target sukses duniawi dalam hal usaha. Kan bukan itu teman-teman. Jadi itu kan target-target orang dunia gitu. Target orang dunia, bahkan yang saya sering katakan orang dunia atau orang berkeyakinan atau iblis setan ini sama kok. Yang bagaimana satu, target sukses duniawi dalam hal kerjaan segala macam dalam hidup. Kedua, kebahagiaan duniawi. Ya ketiga, memenuhi nafsu-nafsu dunia demi keangkuhan dan kesombongan. Nah itu kan yang dilakukan oleh orang dunia, orang berkeyakinan, oleh iblis, oleh setan. Ya itu teman-teman. Nah, beda sekali dengan apa yang dilakukan, apa yang dirancang kendaki oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Bahwa yang namanya target pertama itu adalah bagaimana mencari keselamatan akhirat, gitu kan. Kedua, bagaimana mencari damai, menjadi damai sejahtera di dalam surga. Ya, bagaimana bisa masuk surga. Paling kalau misalnya kita benar-benar mengasihi Tuhan gitu, ya kita benar-benar mau taat perintah Tuhan, mau percaya perintah Tuhan, dan kita memang sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan, ya paling Tuhan tidak cuma nugasin kita sebagai pelaku firman yang masuk ke dalam surga, tapi Tuhan pengen pakai kita jadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya sesama kita bisa masuk ke dalam surga, bahkan sesama kita itu bisa diduplikasi untuk memberitakan kebenaran firman. Itu loh, bedanya apa? Bedanya kalau hanya melakukan firman Tuhan katakan yang masuk ke dalam surga hanya dalam level warga surga yang biasa gitu, rakyat jelata di dalam surga gitu. Tapi kalau cerita benar-benar kita selain melakukan firman Tuhan dan juga memberitakan kebenaran firman Tuhan, posisi kita teman tidak di bawah dada, tidak di posisi itu. Posisi kita akan naik lebih tinggi, masuk ke dalam timnya Tuhan, dalam pengatur kerajaan surga, ngatur si warga surga tersebut, atau bahkan bisa dianggap sebagai keluarganya Tuhan di dalam surga gitu. Nah itu Tuhan cuma minta apabila kita menghendaki itu, ya kita harus bisa tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi juga memberitakan kebenaran firman Tuhan teman. Ya jadi kembali lagi saya lihat berapa hari ini gitu, saya sharing seolah-olah dengan keluarga teman saya yang sedang di Singapura, sedang berobat gitu. Pas ada salah satu sedang ulang tahun, yang satunya saya lagi sharing, bahkan tadi siang juga saya mau sharing lagi gitu dengan bapaknya ini, dengan orang tua ini gitu. Ya bicara soal apa sih yang mesti dilakukan orang tuanya dan apa sih yang harus dilakukan oleh anaknya. Bukan sekedar orang dunia sebagai bapaknya representasi dunia pengen sekali anaknya berjodoh, dan anaknya yang katanya sudah rohani sama aja ya bagaimana pengen nurutin bapaknya supaya mendapat jodoh. Ini jadi ya kalaupun misalnya
apa ya, anaknya itu sudah mengenal rohani, saya khawatirnya gitu. Tingkat rohani itu mungkin masih balita, atau mungkin kalaupun bagus pengertian firman, mungkin kanak-kanak rohani gitu. Ya, atau mungkin kalau udah lebih hebat lagi, ya remaja rohani, tapi belum ke dewasa rohani. Menurut saya kalau sudah anaknya ini masuk ke dalam level dewasa rohani, justru anak ini yang akan ngingetin ke orang tuanya yang masih balita rohani itu, bahwa nih, firman Tuhan katakan begini, begini, begini. Menurut saya seperti itu, teman. Karena dalam pengertian saya begitu. Tuhan tidak pernah memaksakan orang harus menikah, selain kalau sampai dikhawatirkan orang tersebut berbuat zina. Nah, daripada zina yang lebih baik yang ngubah nafsu nggak keren, mendingan nikah. Cuma itu. Nah, kedua, kalaupun masalah nanti turunan itu kembali lagi untuk apa? Ya kalau turunan kita mempunyai turunan untuk menjadi nggak benar gitu, hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, dan buat apa gitu? Yang jelas kalau sampai hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman Tuhan, keturunan kita loh, anak kita atau cucu kita, ya pasti masuknya neraka kok, teman. Buat Tuhan kan mubazir gitu, ya punya anak pun buat apa masukin neraka gitu, bukan sebagai timnya Tuhan, ya yang tadi dikatakan keluarga kudus di dalam surga. Ya ngapain? Ya berarti kan kita mesti berjuang, anak cucu cicit kita kalau bisa mesti diarahkan semua ke dalam surga, supaya tidak sia-sia Tuhan menciptakan kita, membiarkan kita beranak pinak gitu, punya anak, punya cucu, punya cicit, itu jadi nggak sia-sia. Tapi kalau kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap itu, teman-teman, ya buat apa gitu? Ya nikah buat apa gitu? Ya yang namanya punya anak, punya cucu juga buat apa gitu? Nah, ini di dalam pengertian saya seperti itu. Dan yang kedua yang tadi saya katakan, kalau cerita beda hidup di dunia ini dengan beda hidup di akhirat, di dalam pengertian saya seperti itu. Justru bagaimana kalau dalam pengertian saya, waktu kita sudah masuk ke dalam akhirat, ke dalam surga, justru komunikasi kita itu ya one by one gitu, antara kita dengan Tuhan. Kita sudah tidak terlalu peduli dengan horizontalnya antar kita di dalam surga, udah enggak, teman. Udah pasti. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan ini sudah maha rahim gitu, maha hadir gitu. Jadi jangan bayangin Tuhan itu seperti manusia. Tuhan itu maha hadir, sehingga seberapa banyak orang pun di dalam surga, ya Tuhan akan intim dengan orang tersebut. Ya jangan dianggap nanti karena Tuhannya satu, jadi ya nggak bisa gitu. Tuhan itu kan Tuhan kan bukan manusia. Jadi kalau kita sudah punya persepsi bahwa Tuhan itu maha hadir, ya kita baru bisa dapat jawaban. Ya pantas ya kalau sudah kita masuk ke dalam surga, ke dalam akhirat, dalam surga, ya hubungan kita sudah bicara kita dengan Tuhan. Ya Tuhan itu kekasih kita, Tuhan itu mempelai kita. Ya memang seperti itu ceritanya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan pagi ini saya bicara untuk dua keluarga gitu. Yang satunya yang keluarga yang lagi di Singapura ini, menurut hikmat saya seperti itu. Jadi kalau kita pengen kumpul secara horizontal dengan keluarga, ya ini saatnya gitu, saatnya di dunia ini. Salah satunya saatnya di Singapura waktu ngumpul ini gitu. Nah itu satu. Nah kedua, kalau cerita kalau hubungan ayah dan anak gitu, yang satu benar-benar balita rohani, yang satu remaja rohani, ya akhirnya tetap belum ketemu, teman. Jadi kalau kita pengen sempurna, ya kita harus dewasa rohani. Nah dewasa rohani tadi saya bilang, yang waktu kita sudah menginjak dewasa rohani, ya butuh penetapan ulang gitu. Tentukan tarikh kehidupan dalam hal pribadi, keluarga, serta pekerjaan setelah hidup alami dewasa rohani. Ini harus ada penetapan ulang, teman. Jadi si bapaknya harus menetapkan ulang, si anaknya juga harus menetapkan ulang. Menurut saya seperti itu, teman-teman. Nah ini saya tadi bacakan di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 4, teman-teman. Nah kalau kita lanjutkan lagi sekarang 2 Korintus pasal 5 ayat 5, kedewasaan rohani telah Tuhan persiapkan bagi kita yang mengasihinya dengan mau dan mampu membalas undangan dan pilihan Tuhan, agar kita dapatkan keselamatan yang kekal darinya gitu, dari Tuhan. Bahkan Tuhan telah menjamin keselamatan kita dengan memberikan firman Tuhan sebagai penunjuk janji-janjinya dan roh Tuhan sebagai kuasa tuhannya. Jadi Tuhan itu benar-benar sudah melengkapi semua untuk kita, teman-teman. Kalau saya pecahkan gitu ya, kedewasaan rohani telah Tuhan persiapkan bagi kita yang mengasihinya dengan mau dan mampu membalas undangan dan pilihan Tuhan,
Nah ini balik lagi ya, kalaupun misalnya Tuhan sudah mengundang kita, kalaupun Tuhan sudah memilih kita, tapi kitanya tidak mempunyai respon apa-apa teman, ya gimana gitu, gimana kita bisa datang ke undangan Tuhan, atau bagaimana kita bisa merespon sebagai orang yang terpilih gitu, ya itu kembali ke kitanya lagi. Jadi tidak bisa cuman sepintas, ya Tuhannya nggak undang kok, Tuhannya nggak milih kok. Aku pikir semua orang yang digerakkan dalam hati kecilnya. Contoh hari ini saya ngomong sharing begini. Kalau ada dari teman-teman tergerak hatinya, itu sudah diundang Tuhan namanya gitu. Ya itu sudah dipilih Tuhan. Nah tinggal masalahnya kita mau respon enggak undangan dan pilihan Tuhan terhadap kita masing-masing ini. Itu yang mesti teman. Nggak mungkin teman. Nggak mungkin kalau orang tidak diundang, tidak dipilih itu kok ujuk-ujuk bisa ngedengerin sharing saya gitu. Nggak mungkin gitu. Atau mungkin denger khotbah apa, atau pas baca renungan apa. Pasti begitu. Cara Tuhan itu kan begitu teman. Bagaimana hati kita digerakkan atas dasar kejadian apapun juga, yang penting hati kita digerakkan. Nah Tuhan berarti sudah mengundang, sudah memilih. Nah kita mau merespon itu enggak? Ini kalau bicara Tuhan mengundang dan memilih, itu ada respon kita loh ya. Nah untuk dapat keselamatan, kalau Tuhan mengundang dan memilih kita, ya jelas untuk menyelamatkan hidup kita teman-teman. Enggak usil-usil yang cuma sekedar aja ya. Pasti untuk mendapatkan keselamatan kekal di dalam akhirat gitu, damai sejahtera dalam akhirat. Pengennya seperti itu. Nah bahkan di sini Tuhan telah menjamin keselamatan kita dengan memberikan, jadi Tuhan itu menjamin loh teman. Kalau kita misalnya sudah diundang dan pilih, Tuhan itu menjamin keselamatan kita, mendapat selamat kekal gitu. Udah pasti gitu dalam akhirat, dalam surga gitu. Nah dengan cara gimana? Dia persiapan firman Tuhan teman. Ya Tuhan Allah sudah memberikan firman Tuhannya sebagai petunjuk kita gitu. Ya untuk bisa mendapatkan janji-janji Dia. Dan juga Tuhan sudah memberikan Roh Tuhan juga sebagai kuasa yang membantu kita untuk tuaian janji-janji itu teman. Jadi betapa bijaksananya Tuhan itu sudah persiapkan bagaimana caranya mendapatkan janjinya. Bahkan sudah disiapin juga bagaimana untuk menuainya. Jadi kalau ibaratnya pohon sih, Tuhan udah kasih peta nih. Nih ada pohon mangga yang ini loh, arahnya gini-gini. Udah ditunjukin tuh. Ya sudah, datang ke pohon itu, udah senggetnya. Apa tuh namanya tuh kalau bahasa Indonesia, jadi yang buat, kalau bahasa Jawa sengget katanya, yang untuk metik buahnya gitu. Ya itu Roh Tuhannya udah disiapin kok. Jadi Tuhan itu udah nyiapin peta untuk menemukan pohonnya, dan Tuhan juga udah nyiapkan senggetan untuk metik buahnya gitu. Itu yang disebut jaminan Tuhan itu seperti itu teman-teman. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Janji-janji Tuhan dalam firman-Nya tidak terlihat tetapi harus percaya, sehingga kita butuh tabah dan beralih hidup bersama Tuhan dengan mau dan mampu melakukan firman Tuhan, agar kita berkenan kepada Tuhan serta dapatkan keselamatan di akhirat setelah melalui penghakiman dan hukuman pengadilan Tuhan gitu. Jadi ini perlu diingat, janji-janji Tuhan dalam firman-Nya itu ya tidak terlihat tetapi harus percaya. Ya bagaimana janji Tuhan itu adanya di akhirat gitu. Ya bukan janjinya iblis atau setan atau manusia, adanya kan di sini. Ya besok saya belikan TV, besok saya belikan mobil, besok saya belikan rumah. Yang dijanjikannya kan ada di dunia semua teman-teman. Tapi kalau bicara janji Tuhan, ya bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat gitu di alam kekal di surga. Kan surganya nggak pernah kelihatan gitu. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera di dalam surga? Nggak kelihatan juga teman-teman. Ya bagaimana bisa masuk ke dalam surga? Nggak kelihatan juga. Itu janji-janji Tuhan itu memang tidak bisa dilihat oleh mata saat ini teman-teman. Jadi cuman butuh kita percaya Tuhan enggak gitu. Ya kalau kita percaya Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, ya kita harus percaya. Nah kalau kita percaya itu bukan cuma sekedar omongan percaya, tapi kita berupa melakukan tindakan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Apa? Ya kembali lagi, ya harus bisa mencari Tuhan, harus bisa mencari firman Tuhan, harus bisa mengenal firman Tuhan, harus lebih dalam mengenal firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan meskipun dari pikiran perasaan kehendak sendiri, dari pikiran manusia lebih baik teman. Tapi Tuhan juga ajarin lu hidupin yang namanya Roh Tuhan, supaya pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu bukan dari hikmat manusia dan bukan dari pikiran perasaan
perasaan kehendak manusia, tapi dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, itu Tuhan juga bukain, harus dengan cara menghidupkan roh Tuhan. Nanti waktu roh Tuhan hidup ini, berarti you akan lebih jauh mengenal akan firman Tuhan dan akan lebih mampu mengerti akan firman Tuhan. Sehingga waktu melakukan perintah berikutnya, melakukan firman Tuhan, jauh lebih mudah, jauh lebih berani gitu, untuk berani melakukan firman Tuhan. Nah, ini kembali ke roh Tuhan lagi teman-teman. Jadi yang membuat kita lebih kenal mendalam, lebih mampu mengerti dan lebih mampu melakukan firman, semua berujungnya teman-teman, kalau kaitannya dengan firman Tuhan itu, ya dengan kaitan roh Tuhan teman. Makanya saya sering sharingkan bahwa ya kalau dalam hidup kita untuk mencapai yang seperti yang kita harapkan, janji-janji Tuhan tersebut, ya harus dua teman, bagaimana menghidupkan roh Tuhan, firman Tuhan, bagaimana menghidupkan roh Tuhan. Kalau zamannya yang dulu-dulu gitu, atau tokoh-tokoh di kitab suci kita, yang saya sering katakan, waktu itu malah mereka nggak punya firman Tuhan loh teman. Firman Tuhan itu sifatnya rema langsung dari Tuhan kepada mereka. Yang mereka punya itu cuma roh Tuhan saja. Tapi saat zaman kita teman, kan kita punya dua, ada firman Tuhan dan ada roh Tuhan. Harusnya lebih canggih teman-teman daripada zaman dulu gitu, dan harusnya lebih memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan manusianya itu gitu. Ya karena ada dua itu, sudah ada firman Tuhan dan ada roh Tuhan. Meskipun dalam realita di lapangannya teman, kadang-kadang kalau saya lihat itu ya terjadi dua kelompok itu teman. Kelompok yang satu terlalu firman-firmanan gitu, tidak menghidupkan roh Tuhan. Kelompok yang satu terlalu roh-rohan gitu, tidak menghidupi firman Tuhan. Nah, akhirnya kacau semua. Yang istilahnya yang terlalu fokus ke teori-teori urusan ketuhanan aja, ke urusan teori rohani aja, akhirnya tidak bisa mampu melakukan firman Tuhan karena nggak ada roh Tuhannya gitu. Sebaliknya, yang cuman kelompok yang cuman menghidupkan roh Tuhan tanpa ada dasar firman, yang dikhawatirkan ini yang dihidupkan rohnya siapa gitu. Karena di dunia ini kan Tuhan katakan banyak sekali roh-roh di udara, itu banyak loh. Itu lawannya kita. Lawan kita itu bukan manusia ke manusia gitu. Manusia jahat itu karena memang ada roh jahat yang masuk ke dalam manusia itu gitu. Nah, ini kalau dari sisi rohani kan seperti itu teman. Bagaimana kita mesti tangguh ya menghadapi roh-roh jahat ini ya. Yang terbaik berarti harus dua, dan bagaimana menggabungkan teori rohani itu, teologi itu, teori ketuhanan itu dengan menghidupkan roh Tuhan. Nah, itu jauh lebih aman teman. Jadi yang nggak tahu, pagi ini saya coba sharingkan ya, bagi orang-orang yang terlalu kuat menguasai teori rohani, ya cobalah ya lebih intim menghidupkan roh Tuhannya. Sebaliknya bagi orang-orang yang sudah menghidupkan roh Tuhan maksimal banget, ya cobalah perkuat urusan teori firman-nya. Jadi masing-masing sempurna teman. Mudah-mudahan bisa begitu gitu. Nah, ini kalau di sini dikatakan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya tidak terlihat, tetapi harus percaya. Sehingga kita butuh tabah dan beralih hidup bersama Tuhan dengan mau dan mampu melakukan firman. Nah, kalau tanpa ketabahan, tanpa niat untuk beralih yang melakukan firman Tuhan, ya nggak bisa lah teman, susah gitu. Agar kita tidak bisa, kalau kita tidak melakukan itu, tidak tabah dan tidak beralih, ya kita tidak akan berkenan gitu kepada Tuhan serta dapatkan keselamatan. Nggak mungkin mendapat keselamatan kekal. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15. Bagi orang-orang Nasrani, Nabi Isa adalah alat Tuhan yang dikorbankan bagi semua manusia, yang tidak hanya Nasrani aja. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Nabi Isa itu ya Tuhan Allah korbankan, itu sebenarnya bukan untuk orang Nasrani teman, tapi untuk semua orang. Ya agama itu kan yang menciptakan manusia di kotak-kotak, akhirnya di keluar agama-agama teman. Padahal kalau dari sisi Tuhan kan enggak, manusia langsung ketemu Tuhan gitu. Pribadi Tuhan ketemu dengan pribadi manusia. Kenapa bisa begitu? Yang tadi saya jelaskan, kalau bicara di keluarga kudus di sana itu ketemunya bukan gerombolan keluarganya di dunia ini atau ketemu gerombolan orang-orang kudus di dalam surga, bukan loh. Ya masing-masing orang ketemu dengan Tuhan karena Tuhan itu maha hadir gitu. Nah, ini yang mesti ada pengertian bagi teman-teman bahwa Tuhan itu bukan manusia gitu. Jadi Tuhan itu disebutnya mempelai gitu. Mempelai setiap manusia, pengen laki, pengen perempuan, ini ya kan berpasangan. Kenapa? Ya karena kembali lagi di akhirat itu kita bisa berpasangan dengan Tuhan secara pribadi ke pribadi, bukan dengan kelompoknya. Oh, ini suami saya, ini istri saya, ini anak-anak saya, ini cucu saya, ini cicit saya. Rasanya ya kita tahu, tapi sudah tidak ada cerita begitu teman, karena masing-masing pribadi udah ketemunya dengan pribadi Tuhan masing-masing kan hadir tadi gitu.
Nah, bagi orang-orang Nasrani dan Nabi Isa itu adalah Tuhan yang dikorbankan bagi semua manusia yang tidak hanya Nasrani untuk tebus dosa-dosa, untuk tebus loh. Karena kalau tanpa ditebus oleh Tuhan Allah tidak mengutus Nabi Isa mati di kayu salib gitu, wafat di kayu salib, itu tidak bisa, teman. Dosanya belum apa-apa kita sudah terbebani dosanya Adam dan Hawa kok. Kita begitu lahir aja udah belum berbuat dosa apa-apa, sudah berdosa, teman. Karena ada dosa awal yang dari Adam dan Hawa itu. Begitupun juga waktu kita hati kecil kita menerima Tuhan, teman. Waktu kita belum menerima Tuhan, hati kecil kita pasti berbuat dosa juga, teman. Nah, ini jadi dosa itu, Nabi Isa itu tebus dua dosa itu gitu. Satu, dosa karena dosa asal, dosa awal Adam dan Hawa, dan dosa waktu kita belum berbalik dan bertobat. Kalau berbalik dan bertobatnya umur 47 tahun seperti saya, lah gimana, teman-teman? Berarti dosanya udah banyak banget gitu. Nah, ini kalau tidak ditebus oleh Nabi Isa gitu nggak bisa. Kalau versi Nasraninya gitu loh. Meskipun secara Nasrani katakan bahwa Nabi Isa itu nebus bukan cuma untuk orang Nasrani, tapi untuk semua manusia gitu. Jadi intinya gitu, teman-teman. Jadi kalaupun saya tahun 2007 ikut Tuhan, ya berarti Tuhan Allah sudah tebus saya gitu melalui Nabi Isa itu, ya dengan ya membebaskan dosanya Adam dan Hawa, dan juga dosanya saya ya dari mulai lahir sampai umur 47 tahun itu gitu. Itu dibebaskan. Nah, tinggal problemnya waktu saya udah terima Tuhan, udah terima firman Tuhan, kita berbuat dosa lagi enggak? Kalau kita berbuat dosa lagi, ya berarti tidak ada dosa lagi, teman-teman. Tapi kalau kita tidak berbuat dosa, ya tidak gitu. Nah, cuman Tuhan kan udah tahu manusia itu kan pasti berbuat dosa lagi. Nah, selama kita berbuat dosa dan minta ampun, berbuat dosa, minta ampun dosa, dan tidak berjuang untuk tidak melakukan dosa, ya itu sudah cukup, teman. Memang Tuhan sudah pikir seperti itu gitu. Nah, ini kalau diperdalam lagi, teman. Jadi untuk tebus dosa Adam dan Hawa serta dosa kita sebelum bertobat dan berbalik hidup benar, di mana secara umum Nabi Isa itu diidentikan sebagai, nah ini satu, Nabi Isa itu sebagai penebus dosa kita gitu kan. Kedua, sebagai firman Tuhan gitu. Kenapa sebagai firman? Karena dia mengajarkan apa yang Tuhan Allah ajarkan melalui muridnya dia, dan dicatat oleh murid-muridnya. Nah, kita yang kebagian nih, kitab suci yang sekarang ada itu adalah ya kumpulan dari catatan murid-muridnya yang katanya 4 orang itu gitu. Dibendel akhirnya di kitab suci, teman-teman. Itu loh. Nah, udah ada itu. Dan juga ya waktu Nabi Isa wafat gitu, akan kembali ke surga, Nabi Isa memohon lagi kepada, ngingetin Tuhan Allah lagi bahwa Tuhan Allah tolong roh Tuhannya dihidupin gitu. Jadi kalau sampai tidak bisa roh Tuhan di setiap manusia itu tidak dihidupkan, maksudnya Tuhan Nabi Isa yang nggak bakal kuat manusianya. Jadi ada 3, teman, yang saya tangkap Nabi Isa itu ya. Satu, sebagai penebus dosa. Kedua, yang melahirkan firman. Ketiga, yang memohon kepada Tuhan Allah untuk dapat menghidupkan roh Tuhan di dalam setiap manusia itu gitu. Ada 3 itu, teman-teman. 2 Korintus pasal 5 ayat 16-17. Pelaku firman yang sudah dewasa rohani akan menjadi ciptaan baru dengan menetapkan ulang target kehidupan yang akan terkait dengan hal pribadi, keluarga, serta pekerjaan kita, di mana target sebagai ciptaan baru akan berorientasi hanya hidup untuk senangkan Tuhan dengan melakukan dan memberitakan firman Tuhan serta menunggu pengadilan Tuhan perihal target kesuksesan dunia dan kebahagiaan keluarga serta kesenangan atau hobi akan hilang lenyap, teman. Jadi kalau kita sudah lebih dewasa rohani, ya seperti itu, teman. Jadi kedalaman pengenalan akan firman, kemampuan akan mengerti firman Tuhan, keberanian untuk melakukan firman Tuhan itu berubah, teman. Jadi akhirnya kita tidak hidup sesuai apa yang kita sebagai manusia inginkan gitu, tapi kita sudah bisa hidup lebih dengan apa yang Tuhan inginkan gitu, apa yang Tuhan rancang kehendaki, ya itu kembali lagi. Jadi akhirnya mulai ya dengan seperti itu, mulai kita sudah bisa harus meninggalkan kesenangan kita pribadi kita ya, kesenangan kita, hobi kita. Kita juga bukan sasaran tembaknya bagaimana hidup itu benar-benar untuk nyari uang, mewarisi anak dan cucu kita, bukan itu, teman. Itu kan urusannya Tuhan dengan anak-anak dan cucu kita gitu. Jadi ya tugas kita bagaimana mendidik anak cucu itu benar, bukan mendidik memberikan warisan, benar. Itu salah besar. Tapi banyak manusia yang mikirnya gitu. Ya sebelum meninggal dunia dia harus mati-matian untuk bisa mewarisi anak dan cucunya. Itu salah besar, teman. Kalaupun misalnya kakeknya atau orang tuanya, kakek neneknya atau ayah ibunya mampu memberikan warisan kepada anaknya, apakah dijamin anak-anaknya bisa pegang warisan itu dengan benar, atau malah mencelakakan itu? Gara-gara ada warisan malah mencelakakan, tidak mencari Tuhan sama sekali, karena dia sudah mempunyai dunia yang dianggap aman dan nyaman.
Itu teman, jadi beda ya. Kalau sudah dengan Tuhan itu kesenangannya akan berubah, hobi akan berubah, yang namanya target sukses duniawi juga akan berubah, kebahagiaan juga. Jadi bukan semuanya itu nomor satu, ya itu boleh-boleh saja. Tapi nomor satunya tetap dari kepentingan Tuhan dulu gitu. 2 Korintus pasal 5 ayat 18-21. Selain kita sebagai pelaku firman, Tuhan kendaki agar kita jadi alatnya, memberitakan firman Tuhan yang butuhkan kuasa roh Tuhan, yang mana hanya dapat terjadi jika hidup fokus hanya untuk Tuhan, tidak di dunia lagi. Nah ini kalau kita bicara, kita mau bantu Tuhan bukan cuma sebagai pelaku firman, tapi juga sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan itu, menyaksikan kehidupan kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Ini tetap teman-teman harus menghidupkan apa ya? Harus berkesaksian sesuai dengan apa yang di firmannya ada gitu, dan juga harus dengan kuasa dari roh Tuhan. Kalau enggak teman, waktu kita bersaksi gitu, kita sharing, nggak ada kuasa apa-apa teman-teman. Jadi sama aja kalau mentor rohaniawan gitu ya berkhotbah gitu, tapi tanpa ada kuasa roh Tuhan, itu cemplang. Kalau orang Jawa bilang cemplang, jadi kurang rasa gitu. Nah ini yang mesti teman-teman harus sadari. Apabila teman-teman sudah tergerak untuk memberikan firman Tuhan, ya harus menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhannya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.